Bosen sama suasana kota, bisa banget buat datengin Lembah Tepus ini. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak punya sejuta keindahan dalam pesonanya. Kami menikmati perjalanan dengan disuguhi pemandangan yang memukau dalam menuju kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berjarak kurang dari 2 jam dari pusat kota Bogor, rasanya mulai terbayar dengan pemandangan di sisi jalan. Nah, Tribuners, kali ini kita udah sampai di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan utama kita, di Lembah Tepus. Penasaran? Mari ikutin kita. Dengan membayar Rp10.000, Tribuners sudah bisa memasuki kawasan Lembah Tepus. Dikelilingi pepohonan yang rindang, dijamin Tribuners bakal lupa sama hiruk pikuk di perkotaan. Tribuners, kali ini aku udah sampai di Lembah Tepus. Suasananya sejuk banget, airnya juga terasa dingin banget. Jadi Tribuners boleh datang ke Lembah Tepus. Nah, penasaran sama konten kali ini? Jadi terus ikutin kita di sesi Lembah Tepus. Lembah Tepus punya aliran air yang jernih. Gak heran sering disebut kolam alami sebening kristal. Di sisi lain, air di kawasan Lembah Tepus terasa sangat dingin. Dinamakan Lembah Tepus karena dikelilingi oleh bukit dan berdekatan dengan lembah. Sementara untuk tepus diambil dari tanaman tepus yang menjuntai di area sepanjang kawasan Lembah Tepus. Tribuners bisa menikmati sejuknya pemandangan dan dinginnya air di Lembah Tepus dengan berenang. Bukan cuma Lembah Tepus, di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga terdapat wisata air lainnya. Pada kesempatan ini kami juga mengunjungi Lewi Asoka yang berlokasi berdekatan dengan Lembah Tepus. Adalah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini adalah persis tepatnya kita berada di kaki Gunung Salak Endah atau kaki Gunung Salak Halimun. Nah, di aliran sungai Cigamea ini ada beberapa destinasi air terjun atau wisata yang bisa dapat teman-teman kunjungi. Yang pertama, yang paling atas atau yang paling tertinggi ini adalah Lewi Asoka, di mana Lewi Asoka ini ada 3 kolam. Yang sudah tersedia ada kolam 1, 2, dan 3. Lalu di bawahnya Lewi Asoka itu ada Lembah Tepus sama pemandian juga. Lalu di bawahnya Lembah Tepus ada Curug Pangeran air terjun, pemandian kurang lebih ketinggiannya sekitar 4 sampai dengan 5 meter. Lalu di bawahnya Curug Pangeran ada Balong Endah, kurang lebih sama pemandiannya kayak seperti Lewi Asoka ini. Lalu di bawahnya Balong Endah terdapat ada Curug Kondang. Curug Kondang ini ketinggiannya sekitar 20 meter. Di bawahnya Curug Kondang itu terdapat Curug Gua Lumut. Di bawahnya Curug Gua Lumut terdapat Curug Pasirengit dan Curug Cigamea. Lalu terakhir adalah Curug Telaga Biru. Kalau di Lewi Asoka ini lebih ke pemandian alamnya atau nuansa alamnya yang lebih dapat, karena kita tidak merusak alam, kita hanya sedikit merawat dan mempoles alam ini agar terlihat lebih cantik aja. Gitu. Terutama dari pemandian-pemandiannya yang tentu yang airnya emang warna biru ke hijau-hijauan. Jadi membuat orang akan daya tarik tentang pemandian itu tersebut.
Daya tarik Lewi Asoka dari airnya yang biru kehijauan semakin mempercantik tempat wisata ini. Meski memiliki kecantikan alam dan terlindung dari pesonanya, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menyimpan banyak cerita mitos. Di kawasan ini terdapat batu kura yang disebut-sebut berusia 500 tahun. Bukan tanpa sebab batu tersebut dinamakan kura. Pasalnya, batu tersebut berbentuk seperti kura-kura. Jadi batu kura ini kalau dari segi biasa aja ya. Tapi kalau dari segi mistisnya memang ini mengandung mistis yang luar biasa gitu. Sakral, Pak? Iya, sakral. Kenapa dibilang sakral? Jadi setiap kita mau mediasi dengan makhluk gaib itu di sini cepat sekali ini nyambungnya begitu. Pak, itu kenapa disebut batu kura sih, Pak? Ya, utamanya memang seperti kura aja. Ini kan ada dua, yang satu ini di sini, yang satu di lembah bambu. Jadi sepasang ini. Yang mungkin di sono lakinya, ini perempuannya seperti itulah. Ada lagi, satu lagi di Pelabuhan Ratu, sama seperti ini juga. Pelabuhan Ratu ada. Pak, kalau ada dua pohon, ini pohon apa sih, Pak? Kalau ini namanya pohon puspa. Ya kebetulan aja seperti ini gitu. Jadi seolah-olah dia itu pintu. Seolah-olah pintu. Pintu apa nih? Kalau dari mistis ya ini di sini pintu gerbang. Kalau mistis ya. Dunia lain. Iya, untuk dunia lain. Nah, kenapa juga di atas itu ada kain kotak-kotak hitam, Pak? Jadi begini ya, kita mengambil itu bukan dari Bali, bukan. Karena di sini memang identiknya sering ketemu dengan yang di tokoh wayang itu Semar, maka kita lah menghormati seperti itu kainnya. Selain batu kura di Lembah Tepus yang konon menjadi gerbang gaib, Lewi Asoka juga menyimpan sejuta misteri. Di Lewi Asoka terdapat batu kursi yang layaknya kursi kerajaan. Lewi Asoka ini adalah lewi ya. Lewi itu adalah kan pemandian. Asoka itu adalah bunga. Di mana di sini terdapat satu keunikan tentunya. Ada beberapa yang orang datang ke sini untuk berziarah. Karena di sini adalah tempat-tempat, ya saya tidak tahu. Intinya adalah banyak orang yang emang, contohnya di belakang saya ini air terjun. Tiba-tiba orang datang, pengunjung wisatawan mau mengaji atau mau takziah atau membaca Al-Quran di sini. Ya saya tidak tahu. Dan di kolam yang kedua ada batu kursi. Itu juga saya tidak tahu. Batu kursi itu terdapat di atas batu kolam. Atau kolam kedua, itu ada batu seperti kursi, layaknya kursi kerajaan. Dan di samping kirinya terdapat kursi juga, kayak batu kursi. Jadi emang kalau orang yang bisa melihat, seperti indigo atau entah apa itulah, itu orang akan tertuju matanya kepada batu itu, batu kursi tersebut. Saya hanya dapat bercerita dari pengunjung juga yang melihat itu bahwa terdapat ada kerajaan di situ. Sayangnya, tak ada bukti tertulis terkait hal mistis tersebut. Namun, dari kuatnya mitos tersebut, pengunjung dilarang keras untuk berbuat di luar norma. Kita itu setiap sebulan sekali kita ngadain adalah tawasul, di mana tawasul ini menurut kita adalah bukan kita mau percaya terhadap seperti itu, tapi kita ini lebih ke berterima kasih terhadap alam ini yang sudah memberikan keindahan dan memberikan sumber kehidupan tentunya untuk masyarakat di tempat seperti ini. Meski menyimpan catatan mistis, nampaknya pesona air terjun yang berundak
serta pemandangan mengelilingi kawasan ini terus menjadi daya tarik berbagai wisatawan. Buat Lembah Tepus itu sendiri sebenarnya lokasinya dia di daerah Pamijahan ya, tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, di sini ada banyak varian tempatnya karena di sini berundak-undak ya Kak. Ya, jadi nggak cuma satu kolam aja, dia banyak. Jadi untuk rombongan itu bisa leluasa banget. Ya, karena kalau kita mau banyak orang, ini bisa menjadi salah satu tempat yang favorit buat itu karena bisa banyak spot. Di sini kalau ada orang yang mungkin nggak bisa berenang, ada tempatnya banget. Di sini sebelah kita ini nggak terlalu dalam. Kalau ada yang pengennya hobi yang lebih dalam, dia ada yang di atas. Itu sekitar 2 meter lebih lah kalau ada yang pengen bisa lebih berenang kayak gitu. Lembah Tepus dan Leuwi Asoka adalah salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pemandangan yang memukau dan gemercik air membuat pengunjung seakan lupa dengan bisingnya suara di perkotaan. Kunjungan hari ini membuat kami puas dan merasa ingin kembali. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.